Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak, Ibu, jemaah Allah SWT, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Adalah Allah SWT yang memberikan kepada kita semua nikmat, termasuk nikmat iman, Islam, kesehatan, umur panjang, dan semua yang lain. Sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salam dan salam semoga Allah SWT kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 219. Kita kaji ayat ini kaitannya dengan karena kita hari-hari ini baru saja memasuki bulan Muharram. Yang biasanya pada bulan Muharram kita ingatkan satu peristiwa penting dalam sejarah yang dijadikan sebagai tonggak umat Islam, yakni hijrah. Dan surah yang kita, atau ayat yang kita sedang kaji ini adalah ayat yang membahas seputar tentang hijrah. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah surah, di antara surah atau di antara ayat yang secara spesifik menyebut kata hijrah. Walladzina hajaru. Nah, apa yang untuk Ta'ala kita coba untuk urai satu persatu maknanya, makna dari ayat itu, lalu kemudian kita ambil pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pakai. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Maksudnya adalah innal ladzina saddaqu billahi wa bi rasulihi wa bima jaa'a bihi. Saya ambilkan dari tafsir At-Tabari. Sesungguhnya orang-orang yang saddaqu billah, orang yang membenarkan Allah, orang yang meyakini Allah, orang yang beriman kepada Allah, wa bi rasulihi, dan rasul-rasulnya, wa bima jaa'a bihi, dan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, sebelum saya lanjutkan. Jadi ayat ini menyebut pertama kali innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman itu artinya adalah at-tasdiqul jazim. Jadi dia keyakinan, yang keyakinan itu tingkatannya itu sudah harus 100%. Harus 100%, tidak boleh ada sedikit pun keraguan, walaupun hanya 0,0001% saja. Jadi harus benar-benar total, tidak ada keraguan. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan itu adalah, keyakinan itu adalah begini: i'tiqadu syai'i bi annahu kada wa la yumkinu illa kada. Keyakinan bahwa sesuatu itu ini dan tidak mungkin kecuali itu. Nah, itu namanya iman. Kalau cuma yakin ini tapi masih ada kemungkinan yang lain, maka itu belum iman namanya. Kalau saya konkretkan itu kira-kira begini. Kalau ini saya pegang, ini apa namanya? Apa namanya? Botol, betul ya? Isinya apa? Iya. Anda tidak kemungkinan bahwa ini adalah pulpen.
Hah? Tidak ada. Ada nggak kemuliaan pistol? Nggak ada. Keyakinan itu seperti itu. Ini botol. Tidak mungkin kecuali botol. Ini jumlahnya satu. Tidak mungkin kecuali satu. Tapi kalau kita, saya yakin ini botol. Tapi kemungkinan ini bukan botol, mungkin gelas. Ya mungkin saja. Begitu ada kemungkinan seperti itu, maka tidak disebut sebagai iman. Jadi iman itu harus sampai pada batas i'tiqadus syai'i bi annahu kada wa la yumkinu illa kada. Keyakinan atas sesuatu bahwa sesuatu ini dan tidak mungkin kecuali itu. Tidak ini, itu namanya iman. Jadi kalau orang itu misalnya, saya beriman kepada kebenaran Islam. Ketika dia mengatakan Islam itu benar, tapi Kristen mungkin juga benar, maka itu belum iman. Kalau ada orang mengatakan Islam benar, tapi Yahudi, Nasrani, dan ada kemungkinan benar, begitu ada kemungkinan walau setitik, maka belum iman. Jadi maka jangan ada seorang yang meyakini Islam benar pada saat yang sama selain Islam ada unsur benar. Begitu ada seperti itu, belum iman namanya. Allah itu yang benar satu. Tapi masih meyakini, bukan meyakini, masih ada membuka peluang, mungkin dua, mungkin tiga. Walaupun ada kemungkinan itu 0,00 sekian persen, maka kalau ada kemungkinan membuka peluang itu, maka belum disebut apa? Iman. Maka hati-hati ini perkara iman ini. Ya. Jadi yang sekarang, pelajaran-pelajaran yang sekarang diajarkan, semua agama benar, itu bahaya sekali. Tapi sebenarnya itu mengikis, bahkan menghilangkan keimanan. Yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat disebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Kata iman itu sebenarnya membutuhkan, kalau dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih, objeknya, objek yang diimani. Maka kadang disebutkan innal ladzina amanu atau alladzina kalau disebut alladzina amanu billah wa man yu'min billah wa bir rasul atau bil malaikah. Kadang disebutkan apa yang disebutkan, apa yang jadi yang diyakini. Ayat ini dan beberapa ayat yang lain itu kadang tidak disebutkan. Misalnya innal ladzina, tidak disebutkan billahi wa rasulihi wal kitab atau kutub dan seterusnya, tidak disebutkan. Tapi disebutkan cukup alladzina amanu, orang yang beriman. Nah, sekalipun tidak disebutkan objeknya apa, tetapi yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak cukup hanya Rasulullah, adalah wa bima jaa bi, semua yang dibawa oleh Rasulullah. Yang dibawa Rasulullah apa? Ya Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran apa? Semua yang diberitakan dalam Al-Quran wajib diimani. Berarti dihilangkannya objek atau maf'ul bih itu memberikan makna litakmin. Jadi untuk menunjukkan semua saja yang diimani tanpa terkecuali. Beriman sebagian tapi ingkar sebagian itu juga tidak disebut iman. Walau hanya satu. Karena Allah dalam surah, bisa dibuka dalam surah An-Nisa ayat 151 ditegaskan bahwa orang yang beriman sebagian tapi ingkar sebagian yang lain, maka itu adalah kafir. Ya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirin 'adzaban muhin. Itu menyebutkan sesungguhnya orang mengingkari Allah dan Rasulnya, memisahkan, membedakan antara Allah dan Rasulnya. Ada kata wa yaquluna nu'minu bi ba'din, kami beriman sebagian, mana kuri ba'din, dan kami ingkar sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka menginginkan jalan tengah antara itu. Jadi kata ayat ini, ketika ada orang beriman sebagian, ingkar sebagian yang lain, disebut Allah dalam ayat berikutnya, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya.
Bahaya ini kalau nggak diperhatikan. Orang beriman kepada satu kitab, misalnya Taurat, Injil, tapi nggak beriman pada kitab Al-Quran, kafir. Orang mengimani semua Rasul kecuali Rasulullah SAW, kafir. Maka berdasarkan ayat ini, orang Nasrani, orang Yahudi pasti kafir, karena mereka pasti mengingkari Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Mereka pasti mengingkari Quran. Ulaika humul kafirun haqqan. Bahkan bukan hanya satu Quran yang 112 surat, yang 6.200 sekian ayat, tapi walau hanya satu ayat saja, ketika orang mengingkari, maka sudah cukup membuat orang itu kafir. Ini juga saya katakan tadi, ini perlu garis bawah, sebab di masa sekarang itu orang banyak yang mencoba-coba meski tidak mengatakan mengingkari Quran, tapi setidaknya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Quran. Baik, ini kata innal ladzina amanu. Setelah itu Allah SWT berfirman walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Begini, sebelum saya lanjutkan, di dalam Al-Quran kata iman itu seringkali dilanjutkan dengan amal soleh. Innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus soleh. Dalam surah At-Tin disebutkan, ya, illa alladzina amanu wa amilus soleh. Kata iman itu hampir-hampir dalam Quran itu selalu diiringi dengan kata amal. Karena memang tidak mencukupkan orang iman itu percaya, tapi harus diwujudkan dalam bentuk amal atau perbuatan. Kadang-kadang ada yang disebutkan wa'amilus sholihat secara global, kadang-kadang juga disebutkan amalnya secara khusus. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu disebutkan iman, lalu kemudian disebutkan salah satu amal solehnya berupa sholat dan infak. Kadang-kadang ada juga iman jihad. Qul hal nunabbiuka dalam surah As-Saff disebutkan, ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Disebutkan beriman kemudian berjihad. Nah, ayat ini setelah menyebutkan beriman, Allah menyebutkan salah satu jenis amal solehnya, yakni hijrah. Kalau disebutkan salah satunya seperti ini menunjukkan betapa mulianya amal hijrah itu. Sampai Allah menyebut secara khusus. Gitu. Biasanya yang disebut yang lain cuma global, wa'amilus sholihat. Dalam ayat ini kemudian Allah menyebut secara spesifik, secara khusus kata hijrah. Walladzina hajar. Ini menunjukkan kemuliaan, ketinggian, kebesaran amal soleh berupa hijrah itu. Bahkan tidak hanya itu, di situ disebutkan innama kurrirul mausul ma'anna muradu bihima wahid. Jadi sebenarnya Allah itu mencukupkan kalau disebutkan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu, tapi ada kata innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, itu menunjukkan untuk membesarkan litafhimi sya'nil hijrah, untuk membesarkan, memuliakan urusan hijrah. Wal jihad, dan jihad, seolah-olah ya meskipun itu disyaratkan, tetapi ini menunjukkan seolah-olah sesuatu yang mandiri untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas apa hijrah itu. Ini saya kutipkan dari kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan begini, al-hijratu maknaha al-intiqal min mawdu'in ila mawdu'in min mawdi'in ila mawdi'in. Kata beliau, hijrah itu artinya adalah al-intiqal, perpindahan dari satu tempat kepada tempat lain, dari satu keadaan kepada keadaan lain. Itu namanya hijrah. Jadi sekedar orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah.
Wa tarkul awwali lisani, dia meninggalkan tempat pertama menuju tempat kedua karena anggap bahwa tempat kedua lebih bagus, lebih utama. Jadi itu namanya hijrah. Meninggalkan sesuatu yang dianggap buruk menuju kepada yang lebih bagus. Ya. Di dalam semua urusan. Itu namanya hijrah secara bahasa. Tapi beliau mengatakan wal muradu biha huna, yang dimaksud hijrah di sini kata beliau al hijratu min daril kufri ila daril islami. Yang ngomong adalah kitab tafsir Fathul Qadir, sambil tulisannya Imam Asy-Syaukani. Dan ini hampir semua saya lihat di berbagai tafsir itu tidak berbeda. Wal muradu huna wal muradu bihima, yang dimaksud hijrah di sini kata beliau al hijratu min daril kufri ila daril Islam. Yang disebut hijrah di sini bukan sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi harus hijrah. Yang disebut hijrah itu dari darul kufur kepada darul Islam. Gitu. Kalimat yang sama juga disampaikan di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Saya katakan dulu semua begitu. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa disebut hijrah itu hanyalah berpindah dari darul kufur ke darul Islam? Mengapa begitu? Di antara dalilnya itu adalah sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis beliau bersabda, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah, kata Rasulullah, setelah penaklukan kota Makkah. Ceritanya kalau kita lihat dalam sejarah tadi, Rasulullah sebelumnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, setelah Makkah ditaklukkan, kata Rasulullah, itu tidak lagi hijrah. Inilah yang mendasari definisi al-hijrah itu al-khuruj atau al-hijrah min daril kufri ila daril Islam. Begini ceritanya. Saat Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, apa yang berbeda dari status Rasulullah? Rasulullah tetap sebagai Rasul ketika berada di Madinah, sebagaimana ketika di Makkah. Beliau Rasul. Rasul di Makkah, Rasul di Madinah. Tetapi yang membedakan beliau di Makkah dan di Madinah adalah satu. Jika sebelumnya Rasulullah SAW berada di Makkah menjadi rakyat jelata, tetapi ketika di Madinah statusnya berubah menjadi apa? Menjadi kepala negara. Itu yang membedakan. Kok bisa kepala negara? Coba sekarang bayangkan. Rasulullah di Madinah bisa menggerakkan orang untuk perang. Ada perang apa? Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Ahzab. Bahkan bukan hanya perang ketika musuh datang, tapi perang ke luar negeri, menaklukkan Khaybar, mengirimkan pasukan ke mana? Ke Syam. Yang beliau pada saat itu mengangkat pemimpin perang, jadi perang Mu'tah. Itu Rasulullah mengangkat ini pemimpinnya, apa namanya, kepala atau panglima perangnya, ya, Abdullah Zaid bin Harisah. Kalau dia meninggal syahid, diganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia meninggal, ganti dengan siapa? Abdullah bin Rawah. Pertanyaannya, siapa orang yang punya otoritas untuk mengumumkan perang? Mungkinkah ketua RT? Mungkinkah hanya sekedar ustadz di masjid? Jangankan RT, RW, gubernur, menteri, panglima perang pun tidak bisa. Yang bisa menentukan sekarang perang, sekarang damai, siapa yang menjadi panglima perang itu adalah kepala negara. Jadi Indonesia itu yang disebutkan panglima tertinggi itu presiden. Dia mengangkat panglima TNI itu. Nah Rasulullah itu kedudukannya seperti itu, mengangkat panglima perang.
Berarti di atas panglima perangnya. Kalau bukan kepala negara, itu mustahil bisa melakukan itu. Rasulullah dalam hadis disebutkan apa? Ketika di Madinah mengirim beberapa sahabat menjadi qadhi. Apa qadhi itu? Hakim di pengadilan. Beberapa sahabat menjadi qadhi. Qadhi itu berarti hakim. Yang bisa mengangkat qadhi itu hakim itu siapa? Pasti punya kekuasaan. Itulah kepala negara. Rasulullah mengirimkan duta untuk menyampaikan surat-surat ke negara lain. Satu ke Mukaukis, ke Persia, ke Heraklius, itu kirimkan surat itu. Mungkinkah ketua RT? Tentu tidak mungkin. Yang bisa melakukan adalah kepala negara. Beliau juga mengangkat beberapa gubernur. Utab bin Usaid jadi gubernur di Makkah dan setelah diangkat gubernurnya. Yang bisa mengangkat gubernur tentu adalah kepala negara. Nah, berarti ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah ini, statusnya sudah berubah. Bukan lagi rakyat jelata, tapi beliau sebagai kepala negara. Nah, ketika menjadi sebuah negara, Madinah itu Madinah sebagai sebuah negara. Makkah itu negara sendiri. Kenapa negara sendiri? Pada saat beliau berada di Madinah, kirimlah pasukan perang dari Makkah memerangi Madinah. Terjadilah perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq. Kirim pasukan, perang terjadi. Nah, pada saat terjadi peristiwa Futuh Mekah, ini pasukan Islam 1000 pasukan datang itu ke Madinah, ke Makkah. Rasulullah hanya bilang kepada mereka begini, setelah bawa pasukan ya, saya lupa cuma 10.000 jumlah pasukan paling sangat besar. Beliau mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, maka yang kalian ingin selamat masuk rumah. Siapa saja yang di dalam rumah berarti selamat. Siapa yang masuk Masjidil Haram selamat. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Maksudnya apa selamat-selamat itu? Dengan pasukan datang. Kalau penduduknya itu ingin tidak dikalahkan, apa yang dilakukan? Penduduknya keluar melawan di medan pertempuran. Berarti perang terjadi. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang masuk rumah selamat, apa artinya? Berarti mereka tidak melakukan perlawanan. Jadi kalau tentara darat Pak datang ke satu daerah, penduduknya masuk semua di rumah, berarti tidak ada perlawanan, kalah. Kalau menang, kalau dulu tidak kalah, keluar dia dihadang pasukan itu, terjadi pertempuran. Nah, disebut fathu. Fathu itu artinya pembukaan. Dalam bahasa Arab fathu itu pembukaan. Fathul bilad itu maksudnya gini, setiap negara itu punya tapal batas. Betul nggak? Nah, Makkah itu juga punya tapal batas. Tapal batas itu dijaga oleh pasukan. Kalau ada pasukan kufar mengalahkan tentara ini, berarti tapal batasnya sudah terbuka. Karena sudah terbuka, tentara masuk. Begitu masuk, maka dikuasai, sudah takluk. Itu namanya fath. Maka fatah itu juga kadang supaya gampang disebut penaklukan di situ. Karena berarti daerah yang sebelumnya tidak dikuasai menjadi dikuasai. Nah, ketika Mekah itu sudah dikuasai, udah terjadi Fathu Mekah tadi, berarti Mekah sudah tidak lagi menjadi negara yang terpisah dengan Madinah. Berarti dia menjadi bagian wilayahnya Madinah. Karena dia menjadi wilayah Madinah, berarti apa? Makkah itu menjadi satu negara dengan Madinah. Kalau Makkah sebelumnya adalah Darul Kufur, kenapa Darul Kufur? Karena menerapkan hukum kufur, maka ketika berada di bawah kekuasaan Madinah menjadi Darul Islam. Ketika menjadi Darul Islam, maka perpindahan dari Makkah ke Madinah tidak lagi disebut sebagai hijrah. Kenapa disebut sebagai sebelum penaklukan disebut hijrah? Dia pindah intikal atau huruj dari Darul Kufur ke Darul Islam. Ketika dia pindah itulah disebut hijrah. Tetapi ketika Makkah sudah menjadi bagian wilayah dari Darul Islam, maka tidak lagi disebut sebagai hijrah.
Berarti kalau kita lihat orang yang hijrah ini pindah dari negara kufur ke negara Islam. Karena kayak gini, ini kan yang mendapat pujian hanya orang yang hijrah. Berarti yang dulunya itu seperti Rasulullah dan para sahabat di Makkah yang pergi ke Madinah. Namanya apa? Orang apa namanya? Muhajirin. Muhajirin itu orangnya, orang-orang yang hijrah. Perbuatannya namanya hijrah. Orang yang disebut muhajirin. Nah pertanyaannya, ini kan berarti ada untuk orang yang Makkah saja. Ya, ini menunjukkan memang hijrah itu betapa mulianya. Kenapa orang meninggalkan agama, meninggalkan tanah negeri mereka pun karena Islam itu, kalau imannya tidak kuat tidak mungkin mau. Coba bayangkan Pak, orang Makkah, dia punya apa? Rumah, mungkin punya ladang, mungkin punya kebun, dia punya sanak famili dan segala macamnya. Sementara dia harus pindah ke Madinah. Yang dia pada saat itu belum beli rumah di sana, nggak terbayang. Kalau zaman sekarang mungkin di WA dulu, tolong belikan rumah. Mana loh? Mereka berangkat dari Makkah Madinah itu nggak kebayangkan rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Kalau di Makkah sudah punya pekerjaan, punya koneksi, punya jualan, misalnya di sana mau jualan sama siapa, koneksinya sama siapa. Kalau di Makkah sebelumnya dia punya kebun, punya ini, punya itu, dia harus tinggalkan, tidak mungkin kebun di bawah, rumah di bawah. Sementara mereka harus tinggalkan semua untuk mendatangi pada tempat yang dia tidak punya apa-apa. Kenapa dia berangkat begitu? Hanya satu, karena menuruti perintah Allah dan seperti ayat ini tadi. Kalau orang mau melakukan perintah Allah itu berarti apa? Menunjukkan kekuatan iman. Tidak mungkin orang itu melakukan perintah Allah, apalagi perintah yang berat kalau tidak punya iman. Jangankan perintah untuk hijrah, meninggalkan tanah tumpah darahnya, tanah kelahirannya, kampung halamannya, yang dia harus pergi dan dia tidak tahu kapan kembali. Orang itu cuma dipanggil untuk sholat saja ke masjid, tidak berangkat. Betul tidak? Hah? Mungkin cepat dengan membayangkan itu. Makkah ke Madinah berapa jauhnya? 300 meter, 300 kiloan itu. Ya kan? Itu kalau zaman dulu 9 hari itu bilang jalan kaki itu. Dan itu menempuh medan yang berat. Kalau kita lihat ya, kalau kita umroh, Masya Allah, sepanjang jalan apa sih ya? Gurun. Coba kalau gurun itu dilewati pada siang hari, panasnya minta ampun itu. Coba bayangkan. Kalau tidak punya keimanan yang kuat, mustahil orang mau hijrah. Jadi, maka Allah secara spesifik khusus menyebut mereka hijrah ini mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah pertanyaannya, terus gimana dong orang Madinah? Kan tidak hijrah kemana-mana. Nah, orang Madinah sekalipun mereka tidak hijrah, mereka punya status. Statusnya apa? Ansarullah, sebagai penolong agama Allah, penolong Rasulullah, penolong kaum muslimin yang lain. Jadi ini datang ditolong oleh mereka, menolong agama Allah dalam hari apa? Yakni tidak kalah juga orang Madinah itu. Orang Madinah itu kan sebelum Rasulullah datang ke Madinah, mereka lah yang berkuasa. Coba bayangkan, kalau kuasa pertanyaannya enak enggak? Orang berkuasa itu enak enggak? Enak. Buktinya apa? Dicari di sini dulu ya, bukan di sini. Urusi dicari. Kalau sudah dapat, bagaimana bertahan? Karena kuasa itu enak. Maka ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, orang Madinah itu, tokoh-tokoh Madinah itu, mereka menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya terjadi transfer kekuasaan itu? Karena sebelum hijrah, itu ada satu peristiwa penting, namanya Bai'atul Aqobah yang kedua. Yang dalam Bai'atul Aqobah, Bai'at itu sumpah setia. Aqobah itu karena tempat bai'atnya namanya di Aqobah. Mungkin kalau yang pernah umroh, di sana Aqobah itu termasuk untuk melakukan titik sebelum masuk itu apa namanya itu? Ya, apa? Bukan. Ini kalau mau umroh haji itu apa namanya? Mikot, ya, tempat mikotnya Aqobah di situ, tempat mikot. Ya. Kalau kita ingin bisa juga di situ. Bukan di Hudaybiyah ya, kalau di itu. Bukan ini.
Nah, di Bai'atul Aqabah itu terjadilah namanya Bai'atul Aqabah. Dan di antara isi Bai'atul Aqabah itu apa? Di antara isinya adalah bahwa kami bayatna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami membayat Rasulullah untuk mendengar dan taat. Kalau mendengar taat itu berarti apa? Siap diperintah. Siap. Taat itu siap gitu Pak. Ya. As-sam'i ala sam'i wa ta'ah. Mendengar taat. Berarti siap diperintah. Kalau siap diperintah berarti ada yang memerintah. Komandannya itu. Jadi ketika bayatna Rasulullah ala sam'i wa ta'ah itu memposisikan diri kita menjadi pasukannya, kita menjadi sebagai makmumnya, rakyatnya yang siap diperintah. Nah, yang menyerahkan, yang melakukan baiat itu siapa? Itu bukan orang-orang biasa dari Madinah, itu tokoh-tokoh dari para penguasa-penguasa Madinah pada saat itu. Sehingga pada saat Bai'atul Aqabah itu ada transfer kekuasaan. Ini tadi bukan perkara yang ringan, dan mereka pun mendapatkan bagian atas itu, yakni dari Ansarullah, dan mereka juga mendapatkan pahala yang sangat besar atas itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi hasil ayat ini juga memberikan janji pahala besar bagi orang yang hijrah. Kemudian disebutkan wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu ini saya kutipkan dari kitab Tafsir At-Tabari. Wajahadu fa innahu yakni wa qatalu wa kharabu. Jadi yang disebut dengan berjihad di sini, kata beliau, yakni mereka berperang. Wa qatalu. Kalau disebut dalam satu kota itu sih perang, karena kota itu dikatakan kotala. Kotala itu membunuh. Kital itu saling membunuh. Ya, maka kota itu berperang fisik, bukan berperang yang lain. Wa kharabu sama. Amma fisabilillah, kata beliau, fatoriqatu wa din. Jadi dengan jalan dan agamanya. Ini bukan sekadar berperang wajahadu ini, tapi berperang di jalan Allah. Ya. Wajahadu, berperang di jalan Allah, di dalam agamanya. Ya. Dan sebagainya. Ketika kemudian mereka sudah melakukan itu, ini juga orang jihad itu Masya Allah juga luar biasa. Mereka mengorbankan harta, dan tidak kalah pentingnya itu mengorbankan jiwa mereka, siap mati. Kalau orang sudah memperjuangkan agama siap mati, berarti memang keyakinannya kepada Allah itu sudah tidak ada lagi. Orang relakan nyawanya untuk Allah berperang. Ini adalah perjuangan paling tinggi, berperang itu. Banyak orang yang menghindari kata perang karena dianggap apa? Dianggapnya sesuatu yang tidak damai. Padahal sebenarnya perang itu solusi untuk damai. Gitu? Damai. Kenapa perang? Karena nggak damai. Tapi perang itu justru menghasilkan perdamaian. Iran perang kemarin kan selesai damai. Damai, perang itu setelah salah satu pihak kalah, nggak damai. Nah, kalau nggak ada perang, maka pihak yang dikuasai akan senantiasa dikuasai. Kalau umat Islam dikuasai, caranya apa untuk bisa mengalahkan musuh? Ya dengan perang. Kalau kita nggak perang, ya berarti umat Islam akan selalu kalah. Gitu. Dan diberikan penjelasan ini bisa bila di jalan Allah SWT. Mereka yang melakukan itu semua, ulaika al-man'utuna bin-nu'util jaridah. Ulaika, mereka, orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia itu. Berarti apa? Orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjihad. Apa tadi? Iman, hijrah, jihad. Orang yang disifati dengan tiga sifat itu, yarjuna rahmatullah. Maknanya adalah mereka sangat menginginkan yut'imuna. Jadi mereka itu sangat tamak, sangat menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahmatullah bermakna wa maghfiratuhu wa jannatuhu. Mereka mengharapkan ampunan dan
jannah atau apa namanya, surga Allah SWT. Gini, menariknya ayat ini tidak disebutkan untuk mereka surga, tapi dikatakan yarjuna rahmatullah, untuk menunjukkan bahwa kita ini jangan sudah merasa pasti gitu masuk surga. Kita ini masih dengan begini kita bisa berharap rojak untuk mendapatkan pahala, gitu maksudnya. Jadi kalau kita sholat, surga ini pasti, pahala ini pasti. Jadi tidak, kita harus punya, kita baru punya harapan, belum benar-benar akan mendapatkan. Apa fungsinya seperti itu? Supaya kita ini tidak tidak merasa bahwa tidak gini, kita masih merasa kurang gitu. Kita sholat, wah pahala ini pasti. Enggak, kita berharap pahala. Karena apa? Mungkin dalam sholat kita ada riaknya, mungkin sholat kita ada kurang sempurnanya. Maka kalau kita lihat habis sholat kita apa? Setelah sholat apa? Pertama kali baca apa? Istighfar, astagfirullah. Dia mengajarkan Rasulullah. Padahal kan istighfar itu biasanya setelah melakukan kemaksiatan. Lu sholat, habis sholat istighfar. Di antaranya tadi untuk istighfar, jangan sampai ya Allah masih ada yang kurang, masih kurang khusyuk, masih mungkin ada riaknya, tidak ikhlasnya, tidak tulus. Itu yang kemudian kita mohonkan maaf kepada Allah. Demikian juga orang berhijrah, orang berjihad. Bisa saja ketika orang jihad kemudian apa? Yang diharapkan bukan pahala dari Allah. Yang diharapkan apa? Rampasan perang. Yang diharapkan apa? Keterkenalan dan segala macamnya. Maka harus ada sisa di situ bahwa kita pasti masuk surga. Tetapi masih kita harus punya harapan. Tetapi harus diingat juga, ayat ini mengajarkan juga harapan itu harus disertai dengan amal. Jadi setelah innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi kata ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmatullah. Kalimat mereka mengharapkan rahmatullah itu setelah menyelesaikan 3 perkara tadi: iman, hijrah, jihad. Berarti harapan itu tidak boleh harapan kosong. Misalnya gini, saya berharap masuk surga, tapi tidak mengerjakan sholat, ya nggak bisa. Kalau berharap mendapatkan surga, ya harus sholat, ya harus puasa, ya harus dakwah, ya harus jihad, dan segala yang membuat dia mendapatkan pahala sehingga dia bisa masuk surga. Kalau dia tidak mengerjakan itu semua, maka tidak layak bagi dia untuk mengharapkan surga. Bagaimana mungkin dia mendapatkan surga sementara tidak mau beriman? Bagaimana mungkin dia masuk surga, dia mengharapkan surga, dia tidak melakukan ketaatan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, yarjun, roja itu hanya boleh dimiliki ketika kita mengerjakan perintah kepada Allah SWT. Berdapat pahala setelah kita mengerjakan amal soleh ini, setelah kita beriman. Saya insya Allah masuk surga. Gimana surga kalau tidak beriman? Saya berharap surga. Gimana bisa berharap surga jika tidak melakukan amal soleh seperti ini? Maka sebenarnya roja atau harapan itu hanya bisa dan boleh dilakukan ketika seseorang itu telah tuntas melakukan pekerjaan. Tetapi tetap harus memastikan, karena memastikan tadi itu khawatir membuat orang takabur. Saya sudah pasti masuk surga. Kalau seperti itu, maka kemudian seolah-olah dia tidak punya salah. Tetap harus membuka ruang bahwa kita termasuk bukan penghuni surga, sehingga kita semangat untuk mencari itu. Saya pernah baca satu ungkapan ya, dari Sayyidina Umar. Coba bayangkan, kalimat itu begini. Kata beliau, seandainya ada berita dari langit yang mengatakan semua orang masuk surga kecuali 1 orang, kata beliau, 1 orang itu. Kata Sayyidina Umar, saya khawatir 1 orang itu adalah saya. Kalau orang punya sikap seperti itu, maka dia akan ngoyo, akan melakukan sungguh-sungguh. Gimana dia tidak termasuk 1 orang yang disebutkan. Tapi kalau dia, wah bukan saya, dia santai-santai, dia tidak akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, karena seolah dirinya seolah telah dijamin
masuk surga. Maka tetap harus disiapkan ruang yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Pengampun. Baik, mungkin kalau ada mau disampaikan, mau ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Itu Pak dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.